Dijuallah pasar oleh Sa'd bin Rabi'. Dalam waktu beberapa bulan, Abdurrahman bin Auf jadi orang paling kaya di Madinah. Serem sekali, istrinya dibagi. Belum, tenang, saya jelaskan nanti apa maksudnya istrinya dibagi tadi. Setelah dia jadi orang paling kaya di Madinah, Rasul mendatangi Abdurrahman lalu berkata, bagaimana kabar wahai Abdurrahman? Abdurrahman berkata, alhamdulillah ya Rasulullah, saya baru saja menikahi seorang perempuan. Berapa mas kawinnya? Mas kawinnya sebesar biji kurma. Kurma Arab, bukan kurma Malaysia. Kurma Arab itu gede sebenarnya. Jadi emas sebesar biji kurma. Bayangkan. Ada sahabat yang lain yang bertanya, Abdurrahman, kenapa kamu selalu kaya? Apa rahasianya? Abdurrahman berkata, berkah Allah. Saya tidak tahu kenapa saya kaya, tapi ketika saya membalik batu, di bawahnya ada emas. Jadi kalau kita ada udang di balik batu, kalau Abdurrahman ada emas di balik batu. Saking hebatnya dia, saking luar biasanya dia untuk mencari uang, maka dia bisa menemukan bahkan emas di balik batu. Apa yang Abdurrahman lakukan? Dia tahu segmentasi pasar, dia tahu marketing, dia tahu diferensiasi, dia tahu jalur perdagangan, dia tahu supplier, dia tahu jaringan. Tatkala sampai ke Madinah, dia lihat apa yang tidak dijual di Madinah. Dia datangkan minyak samin, ekspor impor, jadi orang paling kaya di Madinah. Itulah mental orang kaya. Karena itulah Sa'd bin Rabi' menawarkan pada dia istrinya. Karena dia tahu, saat Sa'd bin Rabi' tahu Abdurrahman tidak akan mau untuk dikasih istri. Lah kalau Sa'd bin Rabi' bertemu kayak antum-antum ini, dia nggak akan tawarkan itu. Kalau dia ketemu sama-sama orang kaya sama-sama tahu. Karena habis orang kaya adalah orang yang sudah terlanjur kaya, susah miskin. Apa tadi? Orang yang sudah terlanjur kaya, susah miskin. Artinya kalau orang yang sudah terlanjur miskin, bukan saya bilang. Itu yang penting. Yang penting habisnya itu, mentalnya. Mental orang kaya atau mental orang miskin? Mental orang kaya selalu tangan di atas. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya beri? Tapi kalau mental orang miskin, ngelihat orang, apa yang bisa saya ambil daripada dia? Itu benar mental orang miskin. Hati-hati, itulah kemudian bagian daripada habits. Habits meminimumkan ketidakpastian dan meningkatkan keberuntungan. Kalau Anda punya habits, Anda meminimumkan ketidakpastian dan meningkatkan keberuntungan. Pertama-tama kita yang membentuk habits, selanjutnya habits yang membentuk kita. Karena habits as a servants, dia laksana seorang pelayan. Awalnya kita ajari, ini begini caranya, ini begini caranya, ini begini caranya. Takes times, memakan waktu untuk mengajari seorang pelayan. Tapi kalau dia sudah bisa, tugas kita berkurang karenanya. Inilah habits. Jadi Anda bisa membentuk habits untuk membantu diri Anda. Belajar bahasa Arab, awalnya susah, lama-lama mimpi pun pakai bahasa Arab. Baca bahasa Arab tanpa baris, awalnya susah, lama-lama insya Allah kita yang dibantu dengan keahlian kita. Investasi di awal, selanjutnya kita yang kemudian dibantu oleh dia. Habits yang baik memang membentuknya sulit, susah, tidak mudah membentuk habits yang baik. Tapi seterusnya kita akan dimudahkan. Membentuk habits yang buruk mudah, tidak usah dilatih, tidak usah dibentuk. Tapi sepanjang hidup kita seterusnya, kita akan disusahkan oleh habits yang buruk. Nah, makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Sebagian daripada Al-Quran ada berulang kali diterangkan, sebagian daripada ancaman. Supaya kenapa? Agar kita bertakwa dan menimbulkan pengajaran. Jadi kunci pengajaran adalah berulang-ulang. Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Oke, sekali lagi. Bapaknya siapa? Ibunya? Anaknya namanya? Pasti ingat sampai 3 hari ke depan. Jadi 3 hari ke depan Anda ditanya, bapaknya siapa? Latihan, practice. Ibunya siapa? Repetition. Anaknya namanya habits. 3 hari ke depan Anda akan ingat, lengket, lekat di otak Anda. Lah kenapa? Karena kita sudah ulangi lebih daripada 30 kali pada sesi ini. Maka Anda akan ingat 3 hari ke depan. 3 hari ke depan tidak diulang lagi, hilang, tidak berbekas. Maka harus diulangi lagi dalam waktu 3 hari. Maka itu akan semakin lekat, dan semakin lekat. Remember to repeat and repeat to remember. Itu kuncinya. Termasuk dalam belajar apapun, termasuk dalam menghafalkan Al-Quran. Berapa lama sih orang belajar berapa banyak yang diperlukan bagi seseorang untuk mengulang supaya dia bisa hafal Al-Quran? Berapa kira-kira? Sudah ada penelitiannya, 17 kali. Berapa kali? 17 kali.
Hafal surat Ar-Rahman, bisa nggak? Bisa. Ulangi 17 kali. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. 17 kali. Ingat itu insyaallah. Zuhur sekali, kemudian maghrib sekali, isya sekali, subuh sekali lagi. Ingat itu 1 hari sudah. 4 ayat. Ulangi kemudian esok harinya. Tambahkan lagi 4 ayat. Dalam waktu seminggu insyaallah hafal Ar-Rahman. Coba aja kalau nggak percaya. Anak saya umur 4 tahun. Kemudian saya pergunakan metode seperti ini. Dalam waktu 3 minggu, agak lama, 3 minggu dia hafal 45 ayat. Lumayan? Lumayan. Karena apa? Asal kita mau ulang-ulangi, pasti bisa. Tapi kalau kita tidak ulangi, hafalan Al-Quran cepat hilang. Lebih cepat daripada unta yang tidak diikat. Betul? Tiba-tiba jadi imam. Allahu Akbar, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Apalagi? Allahu Akbar. Nah ini terjadi kenapa? Karena kita nggak ngulang. Kalau kita ulang-ulangi terus, itu nggak akan lepas itu. Kuncinya apa? Mengulang-ulangi. Dan jangan banyak maksiat. Kalau banyak maksiat, lepas juga dia. Nah, ulang-ulangi berapa lama? 10.000 jam. Itulah yang diperlukan untuk menjadi seorang expert. Seorang expert dibentuk setelah 10.000 jam. Tiger Woods, turnamen golf dia juarai ketika usia 21 tahun. Kapan dia mulai belajar main golf? 9 tahun. Memakan sekitar 10 tahun bagi dia untuk belajar. Ronaldinho umur 11 tahun sudah mulai main bola. Nih, umur 24 dia menjadi pemain terbaik dunia. Ronaldinho tuh. Nah, Michael Schumacher pit stop 7,5 detik, tercepat di kelasnya. Tapi latihannya berpuluh-puluh tahun. Tim Ferrari melatih pit stop 7,5 detik. Main basket, nyetir, driving, itu juga bagian dari habits. Nih, ada orang main tenis meja, tidak kalah-kalah. Oh ternyata ini, nah anjingnya sudah jadi habits. Nah, semua ini adalah bagian daripada habits. 10.000 jam. Berapa lama? 10.000 jam. Anda latih 10.000 jam, Anda dapat habitsnya. 10.000 jam itu sebanyak apa? Jadi gini, kalau Anda latih 3 jam setiap hari dalam perkara yang mau Anda kuasai 3 jam setiap hari, maka 10 tahun Anda akan dapat expertise di bidang itu. Berapa lama? 10 tahun. Asal sehari berapa jam? 3 jam. Ada yang mau jadi penulis? Ada yang mau jadi penulis? Mau tahu caranya? Gampang. Tulislah setiap hari 3 jam. Berapa? 3 jam. Tapi saya nggak tahu apa yang mau ditulis. Tulislah apapun. Saya juga nggak tahu apapun yang mau ditulis. Ya sudah, tulislah tentang tidak tahu cara menulis. Saya tidak tahu cara menulis. Tapi Ustadz Felix bilang kalau mau bisa nulis harus dicoba nulis. Dipaksa nulis. Ini judulnya tentang kenapa saya tidak tahu cara menulis. Sekarang saya sudah kehabisan ide mau tulis apa lagi. Lalu saya bingung mau tulis apa lagi. Kalau begitu saya bahas saja kenapa saya tidak tahu cara menulis. Nah, dapat tuh. Karena kurang baca, karena kurang pengalaman, karena kurang ini dan sebagainya. Tulis setiap hari 3 jam. 3 tahun setelah hari ini Anda akan bisa untuk menulis dengan baik, insya Allah. 3 jam sehari rutinkan. Fokuskan apa yang mau menjadi, fokuskan Anda ini ke depan mau jadi apa. 3 jam sehari lakukan, Anda akan jadi expertise dalam waktu 10 tahun. Pengen jadi ahli tafsir Al-Quran? Gampang, mudah gitu kan ya. Cukup 3 jam sehari. Terus lakukan hal-hal yang seperti itu. Insya Allah 3 jam sehari, 5 tahun atau 10 tahun ke depan, insya Allah kita bisa melakukan hal yang sama seperti para expertise lain. Jadi jangan heran ketika melihat saya seperti ini. Jangan heran melihat saya bisa menyampaikan seperti ini. Saya sudah mulai menyampaikan seperti ini sejak tahun 2005. Jadi wajar. Artinya ini materi di depan ini sudah saya sampaikan lebih daripada 200 kali. Percaya nggak? Lebih daripada 200 kali. Kalau Anda mendengarkan saya menyampaikan besok dengan materi yang sama misalnya, Anda akan melihat seperti video diputar. Sama, jokesnya sama, setiap penjelasan di dalam setiap slide sama. Karena kenapa? Karena sudah jadi bagian daripada habits. Dan setiap pembicara pasti punya habits. Kalau habit saya apa tahu? Kalau orang Indonesia bisa tahu. Paham kan kira-kira maksud saya? Itu habit saya. Dalam acara ini saja, satu sesi ini saya sudah ulangi 30 kali. Paham kan kira-kira maksud saya? Sudah saya ulangi 30 kali. Setiap pembicara punya habits. Jangan sampai habitsnya jelek. Contoh habitsnya apa? Ada dosennya begitu? Banyak. Jadi ketika ada mahasiswa hitungin, itu tadi dosennya berapa kali kan? 33 kali.
Itu habits. Lah gimana cara menghilangkan? Ya udah, jangan diulangi lagi. Ulangi hal yang lain yang kita latih. Kalau saya paham kan kira-kira maksud saya, pembicara yang lain punya hal yang sama. Paham kan? Gitu kan ya? Nah, itu semua pembicara-pembicara punya habits masing-masing. Terserah mau habitsnya apa. Yang penting habitsnya jangan yang jelek. Nah, itu dilatih 30 hari. Nah, kalau itu saya bagikan yang terakhir adalah tentang Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i pernah berpesan pada kita. Ada 6 syarat yang beliau sampaikan agar kita dapat menguasai ilmu. Apa yang pertama? Kecerdasan, punya akal, bisa berpikir. Insya Allah semua kita bisa berpikir. Yang kedua, bersemangat. Bersemangat itu apa? Tidak berhenti sebelum mendapatkan. Itu bersemangat. Yang ketiga, kesungguhan. Kesungguhan itu apa? Melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi target. Itu adalah kesungguhan. Contoh, saya tanya dulu. Pengen Islam bangkit? Pengen Islam bangkit? Yakin? Maka kalau pengen Islam bangkit, aktivitas Anda tidak dikatakan sungguh-sungguh kalau Anda cuma sekadar nyusun sendal di masjid. Paham? Bahwa itu tidak dikatakan sungguh-sungguh. Yang belum nikah katakan? Oke, yang mau nikah katakan? Oke, yang sudah nikah nggak boleh angkat. Nah, yang mau menikah dikatakan bersungguh-sungguh kalau dia datangi wali, kemudian dia bilang sama walinya bahwa saya berkenan untuk menikahi anak bapak. Itu kalau sungguh-sungguh. Tapi kalau kemudian dia pacaran, dia kirim surat, cuma katakan sayang, itu tidak dikatakan bersungguh-sungguh. Paham? Ya. Jadi kalau ada laki-laki begitu, bahasa Indonesia suruh nguras laut aja deh. Tahu nguras laut? Jadi laut itu dikuras saja. Nah, karena apa? Dia nggak bersungguh-sungguh. Karena bersungguh-sungguh adalah melakukan yang setara dengan apa yang dia targetkan. Itu yang setara itu apa? Nah, itu yang dia dilakukan. Kalau mau membangkitkan Islam, maka jadilah orang yang menguasai Islam dan mendakwahkan Islam dengan sepenuh hati dia, sepenuh harta dan jiwa dia untuk membuat Islam bangkit. Itu sungguh-sungguh. Berikutnya apa lagi? Dengan memiliki bekal, investasi. Artinya apa? Dengan investasi. Investasi ada 2 di dalam Al-Quran, dengan mal atau dengan nafs, dengan harta atau dengan jiwa. Wajahidu fisabilillah, dan berjihadlah di dalam jalan Allah dengan apa tadi? Dengan apa tadi? Dengan 2 tadi, dengan harta, dengan jiwa. Kalau tidak punya uang, gunakan tenaga. Kalau tidak punya tenaga, gunakan uang. Ada orang mau ikut acara yang bagus, tapi harus berbayar, sehingga dia tidak punya uang dan dia tidak bisa masuk. Apa yang bisa dilakukan? Datangi panitia, kemudian bilang, tolong agar saya dijadikan kru. Saya rela ngepel, saya rela nyuci, yang penting saya ikut acara itu, pakai tenaga. Kalau dia tidak ada tenaga, gunakan uang. Kalau tidak ada uang, tidak ada tenaga, mati aja lah. Ini yang terjadi. Maka harus ada bekal, investasi yang harus Anda keluarkan. Waktukah, tenagakah, uangkah. Yang berikutnya, bersama pembimbing, harus ada mentornya. Yang terakhir yang saya tebalkan, waktu yang lama. Apa? Waktu yang lama. Tidak ada shortcut. There is no shortcut. There is no such things as ujung-ujung. Tahu dia? Tahu dia? There is no such things as ujung-ujung. Tidak ada sesuatu yang namanya tiba-tiba. Tidak ada sesuatu yang bersifat suddenly. Semua itu adalah hasil daripada habits. Jadi kalau Anda mau dapat ilmu, waktu yang lama. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Yang terakhir, is not what they do, but what they did. Jangan lihat apa yang bisa orang lakukan. Lihat apa yang sudah dia buat di masa lalu sehingga dia jadi seperti itu. Oke, it's not what they do, but what they did. Karena itulah ada pepatah Melayu yang mengatakan nak atau tak nak. Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih. Betul begitu? Nak atau tak nak, mau atau tidak mau. Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih. Kalau dia sudah mau, akan dia keluarkan 1000 daya. Kalau dia tidak mau, dia keluarkan 1000 alasan. Nak atau tak nak? Nak atau tak nak? Nah, kalau nak, buatlah 1000 daya. Kalau tak nak, dalih yang keluar. Nah, ini kemudian kita bisa lihat, dan ini kemudian bisa sampai di sini. Mudah-mudahan materi habits menginspirasi. Besok insya Allah kita akan sedikit bahas tentang Muhammad Al-Fatih. Nah, saya berbahagia di sini. Di sini sudah hadir Ustaz Syari Abdurrahman. Terima kasih Ustaz, sudah hadir. Baru pertama kali jumpa, tapi mudah-mudahan besok-besok kita bisa jumpa lagi. Nah, jadi insya Allah kita akan besok bahas tentang Muhammad Al-Fatih. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ada pertanyaan mungkin? Silahkan, Fadil. Ada mic yang bisa dikasih? Udah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari materi yang Ustaz sampaikan, Ya. kita semua
semua tahu bahwa untuk menempuh sebuah kesuksesan perlu dilakukan sebuah habits, repetition dan bapaknya. Iya, terima kasih, nggak apa-apa. Sebagaimana yang pernah saya coba untuk ya ketika di pondok dulu diajarkan untuk menghafalkan Al-Quran. Betul. Dan salah satu metodenya adalah mengulang-ulang atau tikror kan. Ya. Selalu ada sebuah titik jenuh di mana udah misalkan setiap selesai sholat subuh kita selalu mengulang-ulang dan ada suatu masa yang mana masa itu Jumud, stuck gitu, jumud gitu. Bagaimana untuk mengatasi titik jenuh tersebut? Ya, titik jenuh, titik jumud ya berarti ya. Oke, jadi gini ceritanya. Bagaimana ketika kita melakukan sesuatu kan lama-lama jadi jenuh, lama-lama jadi futur. Nah, sekarang saya tanya, yang lebih banyak terjadi orang futur gara-gara banyak amanah atau orang futur gara-gara tidak banyak amanah? Orang yang lebih banyak futur karena tidak banyak amanah. Lah kenapa? Karena futur itu terjadi akibat maksiat. Al-imanu yazid wal yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazid bi ta'ah wal yanqus bil maksiyah. Dan kemudian dia naik dengan taat dan dia turun dengan maksiat. Jadi ingat, bukan karena futur lantas iman kita turun. Ya, tapi bukan lantas karena iman kita turun lantas kita jadi futur. Tapi kita jadi futur baru iman kita turun. Jadi kita maksiat baru kita futur. Bukan kita futur karena itu kita maksiat. Paham maksudnya kira-kira? Jadi gini kira-kira, bagaimana kemudian untuk menghalangi supaya kita nggak jumud? Gini, ada orang bilang sama saya, Ustaz, saya nggak bisa lari, Ustaz, serius saya nggak bisa lari. Oke, kalau dia betul-betul nggak bisa lari, ada cara di mana dia bisa kita buat lari. Gimana caranya? Kita tunjukkan gambar foto orang yang digigit anjing gila. Nah, jadi digigit anjing gila ditunjukkan betisnya lepas, ada giginya nancap di sini. Kemudian di sini dagingnya lepas lagi. Kemudian di sini banyak darah-darahnya. Kemudian diperlihatkan lengannya digigit anjing. Pokoknya gambar-gambar yang mengerikan. Setelah itu kita tunjukkan, inilah anjing yang menggigit. Fotonya kita tunjukkan. Kalau bisa giginya panjang, sama ada liurnya sekalian. Nah, kita tampilkan anjing itu di belakangnya. Kira-kira lari atau tidak itu? Lari. Satu, orang akan semangat kalau ada yang mengejar. Kedua, orang akan semangat kalau ada yang dikejar. Betul begitu? Orang main bola. Kenapa main bola menjadi menarik? Karena ada gol. Kalau tidak ada gol, menarik nggak main bola? Oper sana, oper sini, nggak ada yang menarik. Karena ada yang dituju, maka dia bersemangat. Karena ada yang mengejar, dia bersemangat. Pertanyaan saya, kalau ada aktivis dakwah, lantas dia tidak bersemangat, berarti dia tidak jelas apa yang mau dia tuju. Betul begitu? Dan dia tidak jelas apa yang mengejar dia di belakang sebenarnya. Kenapa dia harus bergerak cepat? Kalau dia benar-benar sadar dengan apa yang dia tuju, insya Allah tidak ada alasan untuk menjadi futur. Insya Allah tidak ada alasan untuk menjadi jumud. Jumud itu terjadi karena rutinitas yang tidak ada tujuan. Iya atau iya? Iya aja deh ya. Nah, ini adalah bagian daripada kita menghadirkan tujuan di depan mata. Semakin bisa kita membayangkan dan semakin jelas dia, maka kita semakin bersemangat. Besok akan kita bahas how to see beyond the eyes can see. Itu yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel. Karena dia menjadikan sesuatu itu menjadi tujuan. Nah, ketika tujuan ada dan ada yang mengejar di belakang, kenapa dia harus melakukan itu? Itu akan jadi strong why. Strong why. Kenapa saya harus melakukan hal ini? Kalau Anda punya strong why, Anda tidak akan mudah merasa jumud atau merasa jenuh. Contoh, menghafalkan Al-Quran. Kalau sekedar cuma menghafalkan Al-Quran, wajar kalau orang jadi jumud, wajar orang jadi jenuh. Tapi kalau dia paham bahwa menghafalkan Al-Quran adalah satu-satunya cara untuk menjadi berprestasi di sisi Allah, maka dia pasti akan hobi, semangat menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan. Jadi gara-gara itu. Oke, ada yang lain? Silakan. Betul. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan. Ya. Untuk dapat apa yang kita mahu, kita harus tahu apa matlamat kita. Macam mana kalau kita ada banyak matlamat? Boleh tak Ustaz beri saya guidelines untuk pilih matlamat yang terbaik untuk kita? Contohnya saya minat menulis, pada masa yang sama saya minat juga untuk tadabbur Quran. Jadi saya tak tahu mana satu nak fokus. Baik, fokus. Baik, itu saja.
Oke, terima kasih. Nah, jadi kalau kita punya banyak keinginan, kalau kita punya banyak hal yang mau kita kuasai, bisa nggak kita menguasai hal itu dalam waktu sekaligus? Bisa, kalau Anda termasuk orang yang jenius. Dan orang jenius pun perlu menguasai satu persatu. Ya, orang jenius pun perlu menguasai satu persatu. Ibnu Sina itu polimat. Polimat itu jenius dalam berbagai macam segi. Nah, jadi Ibnu Sina itu jenius dalam bidang medis, jenius dalam bidang syair, jenius dalam bidang fikih, jenius dalam bidang teknik engineering. Itu Ibnu Sina itu. Tapi beliau tetap terkenal sebagai ahli medis. Dia punya satu hal yang menjadi anchor, yang menjadi cabang, yang menjadi jangkar keahlian dia. Berarti kita kuasai satu persatu. Saya punya banyak sekali keinginan. Pengen jadi pembicara, pengen jadi penulis, fotografer, desainer, pebisnis dan sebagainya. Tapi tetap harus ada satu yang saya tekuni lebih daripada yang lain, yaitu adalah penulis. Maka kalau saya ditanya, apa pekerjaan saya? Penulis. I'm a writer, saya penulis. Berarti sehari-hari saya harus nulis lebih banyak daripada aktivitas-aktivitas lain. Nah, bagaimana cara memilihnya? Cara memilihnya begini. Apa yang paling banyak, apa yang harus Anda pilih sehingga Anda berkontribusi paling banyak untuk Islam? Itu yang dipilih. Oke, berarti dengan berpikir seperti itu, fotografi lewat, komikus lewat, desainer lewat. Yang saya pikir kemudian tinggal dua, satu pembicara, dua penulis. Maka saya katakan, oke, saya fokus pada pembicara. Saya fokus pada penulis. Gitu kan ya? Nah, berarti silakan pilih apa yang dengan itu Anda paling berkontribusi untuk Islam dan tekuni itu lebih daripada yang lain. Harus ada pilihan. Life is choice. Apa yang terjadi kalau kita tidak fokus? Oke, kita tes bersama-sama. Yang punya tangan kanan, angkat tangan kanan. Yang punya tangan kanan, angkat tangan kanan. Arahkan ke wajah saya, arahkan ke wajah saya. Anggap wajah saya adalah sebuah target. Wajah saya adalah sebuah target. Tangan Anda adalah sebuah penghalang. Tangan Anda adalah sebuah penghalang. Sekarang tolong fokus untuk melihat penghalang. Tolong fokus untuk melihat penghalang. Targetnya kelihatan? Enggak. Sekarang fokus untuk melihat target. Halangnya kelihatan? Enggak. Sekarang ada nggak yang bisa melihat dua-duanya sekaligus? Penghalang sekaligus targetnya? Kalau yang bisa, selamat. Anda sudah menderita kejulingan. Nggak akan bisa. Nah, kenapa nggak bisa? Karena ada yang harus dipilih, mau halangan atau mau target. Nggak bisa dua-duanya, satu persatu. Memang manusia itu harus fokus. Ada satu yang lebih daripada yang lain. Tapi kan sama-sama kewajiban. Kalau sama-sama kewajiban, maka harus ada urgensi satu kewajiban di antara yang lain. Kalau sama-sama kewajiban, tidak ada pilihan dalam kewajiban. Besok mau besok mau puasa Ramadan atau mau sholat. Kata Ustadz Felix, hidup adalah pilihan. Berarti pilih salah satu. Saya pilih sholat, Ustadz puasa. Gak boleh, karena kewajiban. Kalau kewajiban tidak ada pilihan. Yang kita bicarakan adalah kontribusi kita untuk Islam. Apa pilihan kita? Diferensiasi kita apa? Contoh seperti ini. Ketika saya di Indonesia, saya memutuskan awal untuk menjadi seorang pembicara. Dan pembicara itu ada segmentasinya. Segmentasi remajakah? Anak-anak menengah, anak-anak sekolah tingkat atas, ataukah segmentasinya itu adalah mahasiswa, atau segmentasinya pekerja atau masyarakat? Setiap segmentasi punya kekhususan. Dan ketika kita sudah memutuskan, oke, saya pengen isi di mahasiswa, berarti muncul lagi pertanyaan, mau isi di bidang apa? Akidahkah? Mau isi di bidang fikihkah? Mau isi di bidang Al-Quran kah? Maka saya pilih, saya pilih di bidang akidah sesuai dengan kekuatan saya. Kenapa? Karena kalau saya menyampaikan akidah, saya punya pengalaman. Saya dari Kristen, lalu kemudian convert to Islam. Saya punya pengalaman yang orang lain tidak punya. Kenapa Felix Xiao ingin memeluk Islam? Itu pertanyaan besar bagi orang lain. Kan gitu kan ya? Maka saya memilih kemudian saya menyampaikan materi akidah. Jadi silakan pilih yang paling banyak kontribusi terhadap Islam. Itu yang kita pilih. Oke, Nenek, silakan. Ada? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz berbahasa Cina. Ya. Saya bahasa Melayu. Boleh dengar bahasa Cina. Okey. Adakah Ustaz percaya yang bahasa Melayu ni habit dia suka datang lambat? Suka datang lambat. Dalam banyak-banyak program. Oh, okey. Senang terlambat. Misalnya dalam apa-apa program ke? Program dakwah ke atau program di luar sana yang contohnya pada hari itu. Ya. Selalu kalau mati saya mesti mulai lewat. Betul, karena bisa begitu. Oke, gini. Saya contohkan kemudian dengan Jepang. Kemarin ketika saya pergi